setia terus, hari kemenangan pasti tiba. Kita selalu sukacita tiap kali Paskah tiba, karena iman kita sungguh dibangkitkan. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita, bagaimana Ia berkorban demi keselamatan kita. Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan menang. Itu sebabnya kita juga semua dapat menang dalam hidup kita ini. Oh, betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya padanya. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mari jangan lupakan bahwa sebelum ada kebangkitan dan Tuhan Yesus dimuliakan, maka terlebih dahulu ada kematian di Golgota, di mana semua harapan kelihatannya hilang. Juga sebelum ada kematian, ada doa, ada pergumulan, dan ada penyerahan diri sepenuhnya di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39 menuliskan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa demikian, karena memang sangat berat pergumulan yang dialaminya. Ia yang tidak pernah berbuat dosa harus menanggung semua dosa manusia. Semua penderitaan itu dialami Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita. Ia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tetapi Ia tidak tinggal tetap di dalam kubur. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan mengalahkan kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua, memberikan kuasa kepada kita semua. Bila kita membaca sekali lagi Efesus 1 ayat 19 dan ayat seterusnya, kita akan sangat dikuatkan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Memanglah hidup ini memiliki banyak kesulitan. Kadangkala begitulah banyaknya kesulitan, sehingga sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin seperti ini jugalah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka merasa sangat bingung, iman mereka goyah, keputusasaan memenuhi hati mereka. Mereka lupa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Namun semua itu berubah ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Segenap keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Segala ketakutan mereka digantikan keberanian, sehingga pada akhirnya murid-murid semuanya bangkit menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang penuh kuasa, yang memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia pada masa itu. Dan mereka tidak dapat dihentikan, walau apapun kesulitan, bahkan aniaya yang terjadi kepada mereka. Biarlah hal yang sama juga dijadikan bagi kita semua di saat sekarang ini. Kiranya pada saat kita memperingati Paskah di tahun ini, kita juga diingatkan bahwa karena Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menang,
kita juga pasti menang. Yang perlu kita lakukan adalah maju terus, beriman terus, dan setia terus mengikut Tuhan. Kalau tadinya ada di antara kita yang merasa hari-hari kita begitu kelam karena begitu banyaknya kesulitan hidup, ingatlah bahwa hari kebangkitan akan tiba. Hari Minggu akan tiba. Kemenangan pasti tiba. Jangan lelah oleh banyaknya kesulitan ataupun aniaya. Mari kita lihat kemenangan yang pasti menunggu kita di depan. Biarlah semua keputusasaan kita digantikan menjadi pengharapan. Biarlah semua ketakutan kita digantikan menjadi keberanian. Biarlah kita juga tidak dapat dihentikan dalam memberitakan Injil Tuhan. Kita dapat menang karena Tuhan Yesus hidup dan Ia hidup di dalam kita. Kita dapat menang karena Roh Kudus sudah diberikan Tuhan bagi kita, dan Ia lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Marilah kita terus berjalan dengan iman, karena pada akhirnya kita pasti menang. Janganlah berhenti, janganlah menyerah, tetaplah setia, serta teruslah bertekun dalam percaya dan patuh kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi sama seperti Tuhan Yesus hanya ada kemuliaan setelah mengalami salib, kita juga jangan berhenti bila banyak mengalami aniaya dan penderitaan. Itulah yang memberi kemuliaan kepada kita. Penderitaan tersebut mengerjakan kemuliaan bagi kita. Adalah hal yang luar biasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, marilah tetap setia mengikut Tuhan, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tentunya tidak mau ketika Tuhan datang lalu Ia menemukan kita dalam keadaan yang tidak setia. Marilah tetap setia, jangan pernah jemu berbuat baik, jangan pernah lelah melayani Tuhan. Hari kemenangan pasti tiba. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi karena Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menang, kita juga mengalami kemenangan dalam hidup kita. Tetapi hari kemenangan yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika kita semuanya berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Itulah pengharapan kita yang sejati, yang membuat kita tetap setia setiap hari. Walau bagaimanapun berita-berita yang kita lihat terjadi di seluruh dunia yang ada di sekeliling kita. Marilah kita membaca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Betapa luar biasanya ayat firman Tuhan ini. Sengat maut tidak berkuasa lagi, kita pasti menang. Dan semua yang kita kerjakan selama ini di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, itu semua tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberikan upah yang kekal bagi kita. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin dan amin.